kita mungkin akan menghadapi krisis finansial terbesar dalam sejarah. Saham turun, investor panik, apakah ini akhir dari semua investasi kita? Atau justru kesempatan emas buat cari cuan besar? Di video ini kita akan bahas apa yang harus dilakukan investor saat krisis, strategi bertahan, peluang investasi, dan tentu saja cara keluar dari badai ekonomi dengan profit. Kita nggak bisa investasi asal-asalan kalau nggak ngerti dulu. Kenapa sih krisis ini bisa terjadi? Pertama, kita mulai dengan kenaikan suku bunga yang ekstrim. Ketika bank sentral naikin suku bunga, artinya biaya pinjaman itu naik, konsumsi turun, dan pasar saham bisa rontok. Sektor properti, teknologi, dan saham spekulatif paling kena dampak pertama. Investors waking up this morning to a recession warning from the bond markets. Kemudian yang kedua, inflasi yang nggak terkendali, harga barang naik, daya beli turun, tabungan kita makin terkikis. Kalau inflasi makin tinggi, orang bakal lebih pilih pegang cash atau beli aset yang aman seperti emas dan obligasi. Ketiga, market crash yang bikin banyak orang rugi. Di saat sentimen pasar negatif, investor cenderung panik selling. Harga saham makin turun dan yang nggak siap bakal kejebak di posisi loss parah. Dan yang terakhir, perang dagang dan ketegangan geopolitik. Saat negara-negara besar saling serang tarif impor atau ada konflik global, harga minyak pasti naik, rantai pasokan terganggu dan ekonomi global bisa kena dampak langsung. Tapi, ini belum game over. Justru ini saatnya kita siapkan strategi. Ini dia langkah-langkah yang bisa menyelamatkan kita dari badai keuangan. Pertama, cash is king. Saat market lagi bergejolak, punya uang tunai bikin kita bisa beli saham di harga yang murah. Tapi, apakah semua harus di cash? Tunggu dulu lah, memegang cash saat krisis itu ibarat pegang senjata di medan perang. Kalau lu punya cash lebih banyak dari orang lain, lu bisa beli aset di harga diskon. Masuk saat orang lain panik dan keluar saat market mulai pulih. Terus kapan harus pegang cash? Ya, kalian bisa pegang cash saat volatilitas pasar itu tinggi, saat ekonomi tidak stabil dan ada ancaman resesi, dan jika banyak saham yang under value tapi market masih belum menemukan titik bottomnya. Dan ingat, jangan semuanya di cash. Pegang cash cukup 30-50% aja. Dan tetap investasikan ke safe haven aset seperti emas, obligasi, atau sektor yang menurut kalian itu defensif. Pastikan tetap ada aset produktif yang bisa kasih return meski krisis. Jangan lupa buat cadangan dana darurat minimal ya 6 bulan pengeluaran lah. Jadi intinya, cash itu bukan buat ditimbun, tapi buat disiapkan sebagai amunisi perang di pasar saham. Pakai cash lu dengan strategi dan siap-siap buat berburu saham di harga yang diskon. Sekarang bukan waktunya beli saham gorengan. Kalau pasar jatuh, mereka yang pertama tenggelam. Kenapa? Karena saham spekulatif itu ibarat perahu bocor di tengah badai. Begitu ombak besar datang, mereka langsung tenggelam tanpa ampun. Saham-saham ini biasanya naik karena hype, bukan karena fundamental yang kuat. Saat kondisi pasar bagus, mereka bisa terbang tinggi, tapi pas krisis datang, investor besar langsung kabur dan kita yang retail malah kejebak di atas. Nah, ada ciri-ciri saham spekulatif yang sebenarnya perlu kalian hindari. Misalnya, harganya naik terlalu cepat tanpa alasan yang jelas. Perusahaan seringkali rugi tapi harga sahamnya tetap tinggi. Kemudian, banyak promosi dan rumor di media sosial. Dan yang terakhir, volume perdagangan tinggi tapi ya sering anjlok tiba-tiba. Jadi, kalau bukan saham gorengan, harus pilih yang mana? Kalian bisa coba ambil perbandingan saham teknologi yang spekulatif, biasanya dia naik turunnya ekstrim dan penuh hype. Kemudian dengan saham consumer staples yang biasanya lebih stabil dan tetap dibutuhkan di masa-masa krisis. Sekarang waktunya berpikir defensif ya. Pilih saham yang punya fundamental kuat, tahan banting saat krisis dan tetap menghasilkan keuntungan meskipun ekonomi sedang goyah. Ketika badai finansial datang, kita butuh tempat berlindung kan. Dan di dunia investasi ada yang namanya safe haven asset. Aset yang bisa bertahan bahkan saat market runtuh. Kenapa safe haven penting? Saat pasar anjlok, safe haven bisa menyelamatkan portfolio dari kerugian besar. Likuiditas tinggi, mudah dijual saat dibutuhkan. Nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat saat krisis. Jadi, safe haven apa yang bisa jadi pilihan kita? Saat ekonomi hancur, harga emas justru malah meledak naik.
ya dia nggak terpengaruh sama inflasi atau suku bunga. Tapi ingat, harga emas juga bisa stagnan saat market mulai pulih. Timing adalah segalanya di sini. Kemudian ada obligasi pemerintah, yang ini pasti dibayar. Obligasi negara seperti surat utang negara cenderung stabil saat market goyah. Terus keuntungannya apa? Bunganya tetap dan hampir tanpa risiko gagal bayar. Tapi tetap hati-hati, kalau suku bunga naik, harga obligasi bisa turun. Dan ketiga, ada saham defensif, perusahaan yang tetap laku saat krisis. Biasanya, emiten-emiten ini adalah perusahaan makanan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari yang tetap dibeli orang meskipun ekonomi sedang buruk. Terus ada sektor kesehatan dan farmasi yang juga selalu dibutuhkan. Contohnya Unilever, ICBP, Kalbe Farma, dan ingat, safe haven itu bukan buat cari cuan besar, tapi untuk melindungi aset saat krisis. Jangan terlalu banyak taruh dana di sini kalau mau growth jangka panjang. Emas, obligasi, atau saham perusahaan yang kuat bertahan di masa krisis bisa jadi pilihan. Saat market panik, saham-saham berkualitas jatuh tanpa alasan yang jelas. Ini adalah momen langka lah ya. Investor legendaris nggak melihat ini sebagai bencana, tapi sebagai kesempatan untuk berburu saham yang murah. Nah, kalian jangan asal beli juga. Banyak saham yang kelihatannya diskon, ternyata itu jebakan. Ada beberapa ciri-ciri saham diskon yang mungkin layak kalian beli. Pertama, kalian harus menilainya dari sisi fundamental. Mereka biasanya dalam saat-saat krisis itu masih kuat. Kalian bisa coba cek dari time frame pada saat tahun-tahun krisis, saham mana yang tetap kuat. Kemudian lihat juga dividennya, apakah dividen dari emiten itu stabil. Nah, kalau itu stabil, tandanya itu menunjukkan keuangan perusahaan itu masih sehat. Dan ketiga, harga udah under value. Bandingkan dengan historical PE rasio mereka sebelumnya. Dan yang terakhir, masih punya prospek jangka panjang. Artinya, ada kemungkinan emiten atau saham perusahaan ini masih punya peluang jangka panjang di masa depan. Nah, beda lagi sama saham yang murah karena memang layak murah ya. Jangan ketipu sama harga diskon yang ternyata cuma ilusi. Ciri-ciri saham murah yang berbahaya itu ada 4. Ini menurut saya ya. Pertama, perusahaannya sering rugi, hutangnya numpuk, manajemennya bermasalah. Biasanya sering banget dia ada skandal tuh beritanya. Bisnisnya juga udah mulai ditinggalin sama pasar. Harganya turun bukan karena sentimen, tapi karena memang fundamentalnya yang ambruk. Jadi gimana cara kita memanfaatkan momen ini dengan bijak? Strategi berburu saham diskon dengan aman begini. Kalian bisa pakai dollar cost averaging. Beli secara bertahap, jangan all in sekaligus. Kemudian pilih saham yang blue chip, hindari saham gorengan tuh. Bandingin juga valuasi historisnya, lihat PE ratio dan PBV-nya. Terus coba kalian cek juga berita dan laporan keuangan terbaru sebelum beli. Nah, mudah-mudahan kalian aman tuh, dapat saham diskon yang relatif aman. Intinya, jangan cuma lihat harga turun terus. Nanti kalian malah jadi kayak orang FOMO ya. Cari tahu kenapa harga saham itu turun dulu. Kalau perusahaannya masih solid dan cuma kena sentimen market aja, saatnya ya kita berburu diskon. Jadi kalian tim yang mana? Tim wait and see atau tim berburu saham diskon? Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir. Ini adalah hal yang sangat penting banget. Jangan panik. Investor yang panik pasti rugi. Yang sabar dan punya strategi bakal menang. Karena di saat orang lain panik, menjual karena ketakutan, kita harus siap membeli dengan perhitungan. Banyak investor retail yang terjebak dalam kepanikan. Melihat harga saham turun, langsung buru-buru jual tanpa pikir panjang. Tapi kalian tahu nggak, justru para investor besar dan institusi melihat momen ini sebagai peluang emas. Mereka nggak panik, mereka malah berburu saham berkualitas dengan harga diskon. Perhatikan baik-baik. Apakah ini hanya koreksi sementara? Apakah saham ini turun karena sentimen sesaat atau karena fundamentalnya memang bermasalah? Kalau perusahaannya tetap kuat, produknya tetap dibutuhkan, dan manajemennya solid, kenapa enggak kita beli di harga yang lebih murah? Makanya kunci bertahan dalam krisis adalah sabar dan punya strategi. Jangan cuma ikut arus panik doang, tapi gunakan analisis dan mindset jangka panjang. Yang panik ya bakalan rugi, yang sabar dan tahu apa yang harus dilakukan bisa keluar dari badai dengan cuan besar. Terus gimana kalau semua strategi tadi nggak cukup? Apa yang kita lakukan kalau pasar hancur total? Nah, sekarang kita masuk ke worst case survival mode. Diversifikasi ke aset global. Misalnya, kalian bisa
coba ETF luar negeri atau US dollar. Kemudian pindahkan ke investasi yang produktif, misalnya kayak bisnis kecil-kecilan atau pilih sektor yang tahan dengan krisis. Yang ketiga, jangan gengsi untuk cut loss kalau memang fundamentalnya udah rusak. Atau kalian masih mau coba tahan, ya silakan aja. Investor cerdas akan bertahan, tapi investor legendaris akan melihat ini sebagai peluang. Jadi kesimpulannya, ya jangan panik, jangan buru-buru jual, tapi siapkan strategi dengan matang. Gimana menurut kalian? Strategi mana yang paling kalian suka? Atau kalian punya strategi sendiri? Silahkan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa juga untuk share. Sekian dari kami, Sama Otodidak. See you.